Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswi Universitas Islam Kyai Ahmad Muzaki Syah akan membacakan nazam tartili dengan tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan nazam tartili yang karangan Kiai Syamsul Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli muta'abbidi. Bismillah, kita muji kepada Allah, salli wa sallim kepada Rasulullah, beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan Syiir Tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya, ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama makharijul huruf, yang kedua masalah sifatul huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid, dasar jelas dalam Al-Qur'anul Majid. Firman warattilil Qur'ana tartila, fi'il amar berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu, artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Qur'an. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridha Allah yang diharapkan. Mat dan macamnya. Definisi mat, membacakan suara dari salah satu huruf wa ayah. Nuhiha adalah termasuk contohnya, semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mat menjadi 9, satu mat tabi'i, keduanya mat lain, ketiga mat badal, keempat mat iwal, kelima mat silas, jangan sampai lewat. Bagian ke-6 mat wajib muttasil, bagian ke-7 mat jaiz munfasil. Mat lazim bagian nomor ke-8, mat arilit sukun nomor ke-9. Mat tabi'i. Mat tabi'i mempunyai definisi, nurul ahli tajwid mat masih asli. Mat tabi'i contohnya lafaz nuhiha karena wawu jatuh setelah dhammahnya, huruf ya-nya jatuh setelah kasrohnya, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif, itu harus tepat. Mat lain. Pengertian bacaan mat lain ialah waw atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena wakaf. Contoh lafaz khaufun, membacanya khauf. Panjangnya mat lain itu 3 macam. Yang pertama 3 alif paling lama, kedua panjangnya mat lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Mad badal. Bacaan mad badal takrifnya adalah jika huruf mad jatuh sesudah hamzah. Contohnya a'manu menjadi amanu, jika lafaz u'tu menjadi utu, ketika i'mana menjadi imana. Ilmu sorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mad badal cuma 1 alif, panjangnya mad iwad juga 1 alif. Mat iwad.
Jika tanwin isim mansub diwakafkan pada alif, maka harus dipanjangkan. Dinamakan mad iwad yusron, bunyikan yusra, roknya panjang sebab diwakafkan. Panjangnya mad iwad telah disebutkan dalam bab mad badar terletak akhiran. Kemudian mad silah. Pengertiannya, mad silah dengan singkat ketika hak dhamir diapit harokat. Mad silah itu ada kalanya surah, jika juga ada kalanya mad silah kubra. Mad silah qasiro dengan mad silah qasiro sama dengan sugra. Mad silah tawila sama dengan kubra. Apabila dhamir hak berjumpa hamzah, maka dinamakan mad silah tawila. Innahu huwa contoh mad silah sugra, malahu akhlada contohnya yang kubra. Mad silah sugra panjangnya 1 alif, kubra setengah ditambah 2 alif. Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Apabila huruf mad bertemu hamzah wajib muttasil jika satu kalimah. Asasi a itu contoh mad wajib ditambah su a itu jadinya komplit. Panjang bacaannya mad wajib muttasil itu sama dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil hamzahnya terpisah, panjang 2 alif ditambah setengah. Contohnya seperti lafadz wala ila, ini uridu wa idadu ila. Mad lazim. Jika huruf mad bertemu huruf mati, maka ta'rifnya mad lazim itu pasti. Mad lazim itu ada kalanya kilmi, ada pula kalanya mad lazim harfi. Ada juga mad lazim kilmi mutsaqal, ada pula mad lazim harfi mutsaqal. Ada lagi mad lazim hilmi mukhaffaf. Yang keempat, mad lazim harfi mukhaffaf hilmi mutsaqal. Contohnya at-tammah, karena ada huruf mad bertemu syaddah. Harfi mutsaqal menurut ahli tajwid apabila huruf mad bertemu tasydid. Alif lam mim ditulis memakai kolam dengan jelas, maksudnya supaya faham. Jika huruf mad bertemu dengan sukun sudah jelas mukhaffaf, gak perlu melamun. Entah hilmi atau harfi sama aja, hilmi mukhaffaf. Contoh al-ana saja. Harfi mukhaffaf contohnya lafadz yasin, tempat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 alif panjangnya mad lazim, kalau belum ngerti tanya orang alim. Apabila huruf mad di awal surah lagi pula panjangnya 2 harokat, maka mad tabi'i itulah namanya. Mad lafadz toha itu yang jadi contohnya. Mad arid lisukun. Jika sesudah mad dibacanya sukun karena wakaf, namanya arid lisukun. Contohnya ya'lamuna jadi ya'lamun, dan contoh karifuna jadi kafirun. Mad arid panjangnya ada 3 alif, boleh 2 alif atau 1 alif. Hukum nun mati, bacaan izhar. Hukumnya nun yang mati dan tanwin itu ada tempat yang masyhur juga berlaku. 4 itu izhar, idgham, iqlab, ifa, huruf halki, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nun mati dan tanwin jika bertemuan huruf 6 makhrajnya di tenggorokan, maka itu bacaan izhar namanya, harus jelas untuk cara membacanya. Contohnya yan'auna wa jurufin harin, tolong silahkan cari contoh yang lain. Kemudian idgham. Idgham itu memasukkan huruf mati pada huruf kedua yang tidak mati hingga huruf jadi satu yang bertasydid. Baca Al-Quran lebih afdol ya di masjid.
Idgham itu ada kalanya bil gunnah, juga ada kalanya yang bila gunnah. Nun mati dan tanwin ketika bertemu salah satu dari huruf lafadz yanmu, itu harus dibaca idgham bi gunnah asal tidak berkumpul satu kalimat. Contoh lafadz fi amadi muhammadah yang tertulis di dalam surah Humazah. Jika satu kalimat dibaca izhar bi kilmatin, contoh lafadzun ya Anwar. Jika jumpa hurufnya lam ra, wajib diidgham bila gunnah, jangan sampai tidak faham. Contoh lafadz min laduhu min rabbihim, wadzalikum khairul lakum barur rahim. Iklab itu baca tanwin dan nun mati, bisa jadi seperti bunyi mim mati, nun mati dan tanwin bila bertemu ba. Baca iklab hurufnya cuma satu ba. Contoh lafadz amburika qaumam bima kalla yunabbadan, surah Qutamah. Kemudian ifa. Nun mati dan tanwin jika berhadapan huruf 15 selain di depan, maka baca saja ifa dengan samar, sebab ada di antara idgham idhar. Contohnya ma in tafiqi wa min dhamat la tanfiru fi kharikul hiya asad min salsalin kal fakhar. Dan lafadz untuk contoh yang lain cari sendiri. Gunnah. Ta'rif gunnah adalah suara dengung yang dikeluarkan dari dalam hidung. Huruf nun mim yang ditasydid wajib kamu baca gunnah. Contoh summa jahannamu. Hukum mim mati. Hukumnya mim mati itu ada 3, ikhfa idgham idhar sudah cukup 3. Ikhfa syafawi, jika mim mati bertemu dengan ba, maka itu namanya bacaan ikhfa. Bangsa bibir itulah arti syafawi, jika gabung namanya ikhfa syafawi. Contoh lafadz rabbihkum bil haqqi wa ma lakum bima, dan lafadz hum bisukaro. Kemudian idgham shaghir dan idhar syafawi. Mim mati jika bertemu sesamanya, maka idgham shaghir itulah namanya. Contoh lafadz utitu minal ilmi, shaghir itu sama dengan idgham mimi. Jika jumpa selain ba mim, maka baca izhar syafawi. Hum ulaika yamsuna dan am indahum aw wa idahum yanqusuhunna amruhum wa kahada. Hukum al-ta'rif. Hukumnya al itu 2 hitungannya. Idhar idgham harus tahulah bedanya. Bacaan idhar qamariyah. Al-ta'rif berjumpa dengan satu huruf 14 menjadi 1. Abgi habbaka wa khaw'aki mahu, dilazimnya dibaca idhar qamariyah. Contoh lafadz al-ana wal biril farar, wa kal hariri wal jamili wal karar, wal wudi wal khasyati wal fujari, wal abdi wal qimati wal yasiri, wal mu'minil hadi, jumlah 14 dengan contoh tertib kelihatan jelas. Bacaan idgham samsiyah. Jika jumpa huruf selain qamariyah, maka wajib dibaca idgham samsiyah. Contohnya lafadz wan nu'mani was saqam, huruf samsiyah terkumpul dalam nadam. Tithumasi rahman nafuz dif
dani amda su'an dani zur sarifan lil karami. Mutamathilain untuk dibuat nama huruf dua sifat dan makhrajnya sama seperti idrib bi asakal hajarah ayat 60 surah Al-Baqarah. Perbedaan mutajanisain dengan mutaqaribain. Jika ada dua huruf yang berbeda sama makhrajnya tapi beda sifatnya, idgham mutajanisain itu hukumnya. Jika kurang faham silakan bertanya. Tak mati jumpa tak atau sebaliknya. Contohnya qalat ta'ifatun basat. Tak mati jumpa dal ujibat dakwah. Dal mati jumpa tak, contohnya wajadtum. Masih ada contoh selain itu termasuk yalhath dzalika idzalamu. Irkab ma'ana juga jadi contohnya. Hafalkanlah agar kamu tidak lupa. Tetapi jika makhrajnya berdekatan mutaqaribain itu jadi sebutan seperti kul rabbi dan alam nakhluqum belrona. Semoga sudah dimengerti. Hukum qalqalah. Qalqalah adalah suara huruf mati, salah satu dari huruf qatbu jadin. Aqdamana adalah contoh pertama. At-tarafa adalah contoh yang kedua. At-sorihim adalah contoh ketiga. 4, 5 qad aflaha dan yajma'u. Hukum ra. Ra itu hukumnya tafkhim tarkik jawaz, semua diingat jangan sampai lepas. Ra dibaca tafkhim. Ra dibaca tebal dinamakan tafkhim. Ada 5 tempat karruhi warrahim, yakni huruf ra berdhamma atau fathah. Kedua ra mati ba'da dhamma fathah. Contohnya lafat wansurna atau Maryam. Contoh nomor 3 irji'u awirham, yakni ra mati jatuh setelah kasroh yang tidak asli seperti dalam contoh. Yang keempat, jika kasroh itu asli dan setelahnya ra harful istila'i. Huruf istila'i itu sudah dirakit ada di dalam lafaz husandatikin. Syaratnya harful istila'i tidak kasroh. Contoh lafaz kirtosin dan lafaz kirkoh. Yang kelima, ra mati karena berhenti. Lagi pula sebelum ra juga mati. Sebelumnya lagi berharokat fathah garis miring atau berharokat dhammah. Contohnya lafaz wa tawassaw bis sabri. Untuk contoh yang dhamma lafaz ashkur. Ra dibaca tarkik. Ra dibaca tipis dinamakan tarkik. Ada 4 tempat fahami yang tahqiq. Yang pertama, huruf ra dibaca kasroh. Lafaz rijalun itu yang jadi contoh. Yang kedua, sama dengan yang keempat di bab tafkhim, maka Anda harus cermat. Cuma bedanya pada harful istilah. Untuk tarkik selain harful istilah, contohnya Fir'auna dibacanya tipis. Jika belum tepat silakan diservis. Yang ketiga, Qadir dibacanya sukun karena waqaf sebelum ra juga sukun. Tetapi yang bersukun huruf ya sebelumnya kasroh cocok dengan ya. Apabila yang bersukun selain ya, maka nomor 4-nya gak perlu tanya. Contohnya seperti lafaz lidihij mempunyai akal, maknanya dihij. Ra dibaca jawaz. Ada 2 tempat ra dibaca jawaz. Tarkik atau tafkhim dihukumi bebas. Yang pertama, ra mati diapit kasroh. Contohnya firqin, bukan contoh yang firqah, yakni istilah yang berharokat kasroh, bukan istilah yang selainnya kasroh.
Nomor 2, istilahnya itu mati, di antaranya kasroh dan ro yang mati. Akan tetapi ro mati karena wakof. Dibaca misrun dikarenakan wakof. Saktah, baca saktah itu stop tanpa nafas. Ada 5 tempat menurut Imam Hafs. Contoh surat Mutafifin balronah, wakila mamrok, wa mimarkodina, hadamah, dan iwajan qayyimah. Itu di surat Kahfi ayat 2 dan 1. Tatimah, baca Quran apabila sampai surat Duha sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir silgatnya Allahu Akbar, yang artinya Allah itu Maha Akbar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab. Selain Anas, langsung baca Ummul Kitab. Dilanjutkan awal surah Al-Baqarah sampai 5 ayat surah Al-Baqarah. Khotimatun, punya akal guna untuk berfikir apa benar. 4 sebab minum bir, akal 4 jangan sampai kena afat. Cari selamat, banyaklah baca sholawat. Untuk dasar mencapai ilmu yang luhur, bisa ngerti dan pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair, disusun demangan desanya ke silir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Sholli wa sallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji pada Allah, puji syukur ucapan alhamdulillah. Mungkin hanya itu nazam yang bisa saya bacakan, yaitu pada nazam tertili karangan Kiai Samsul Arifin. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.